Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Nah, halo teman-teman. Kenalin, aku Fatma. Aku bakalan lanjutin cerita kelahiran Rasulullah. Jadi aku bakalan ngelanjutin dakwah online part 2. Nah, teman-teman bisa simak video dakwah part 1 ya sebelum mendengarkan cerita ini. Supaya nyambung gitu, teman-teman. Nah, jadi aku mau ngelanjutin cerita nih. Rasulullah SAW tuh kan dilahirkan di Mekah pada tanggal 9 Rabiul Awal ya kan. Itu terjadi peristiwa gajah. Jadi setelah Aminah melahirkan Rasulullah, siapa Aminah? Ya benar, Aminah adalah ibunya Rasulullah, si Aminah. Nah, setelah melahirkan Rasulullah, dia mengirimkan utusan kepada Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Ya, Abdul Muthalib adalah kakeknya Rasulullah. Jadi mengirimkan pasukan untuk mengirimkan utusan untuk Abdul Muthalib untuk menyampaikan kabar gembira bahwa cucunya ini telah lahir gitu ya kan. Jadi Abdul Muthalib datang dengan penuh kegembiraan, lalu dia masuk ke Ka'bah dan berdoa dengan penuh rasa kegembiraan, dengan rasa bersyukur karena udah lahir kan cucunya. Kemudian beliau memilih nama Muhammad. Nah, pada saat itu orang-orang Arab belum mengenal nama tersebut. Kemudian pada hari ke-7, beliau dihitankan sebagaimana orang-orang Arab biasa melaksanakannya. Dan pada saat itu, di Arab memiliki salah satu tradisi, yaitu menyusukan anak-anaknya kepada perempuan lain. Nah, hal ini bertujuan agar anak-anaknya sehat dan tercegah dari penyakit, dan agar mereka jadi anak-anak yang kuat gitu ya kan, kekar gitu otot-ototnya gitu. Jadi perempuan yang perempuan yang menyusui Rasulullah SAW pertama adalah Suibah gitu ya. Nah, beliau menyusui setelah ibunya dong ya. Yang pertama menyusui itu ya tetap ibunya Aminah gitu. Kemudian Suibah gitu dari salah satu seorang hamba saya Abu Lahab. Itu pada hari ke-7, pada hari dihitankan juga. Kebetulan dia sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh sebelum Rasulullah SAW. Jadi Suibah adalah wanita yang menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Nah, jadi itu adalah saudara-saudara susuannya Rasulullah SAW. Di samping keluarganya menyusuinya agar bisa melatih bahasa Arab juga si anak, maka Abdul Muthalib menyusukan Rasulullah kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar, yaitu bernama Halimah binti Abu Duaib, Abdullah bin Al-Harith. Suaminya adalah Al-Harith bin Abdul Uzza yang berjuluk Abdul Hashibah dari kabilah yang sama. Jadi saudara satu susuannya Rasulullah itu adalah Abdullah bin Harith, Anita binti Al-Harith, Hudzafah atau Judamah bin Al-Harith. Nah, mereka itu justru lebih dikenal daripada namanya gitu kan, yaitu Asy-Syaimah gitu. Jadi ini saudara-saudara Rasulullah SAW kan. Halimah itu juga menyusui Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib, putranya pamannya Rasulullah SAW. Paman Rasulullah itu bernama Hamzah bin Abdul Muthalib, disusui juga dari Bani Sa'ad bin Bakar. Pada saat Rasulullah berada di susuannya Halimah, Hamzah pernah disusui oleh ibu susu beliau yang pertama. Siapa? Ingat kan? Suibah. Suibah itu
yang pertama, kemudian yang kedua adalah Halimah gitu. Jadi Hamzah pamannya Rasulullah ini disusui juga oleh ibu susu beliau yang pertama. Dengan demikian Hamzah merupakan saudara satu susu dari dua pihak, yaitu dari Suwaibah dan dari Halimah gitu. Halimah mendapatkan keberkahan yang dirasakannya gitu dengan adanya Rasulullah di sana, sehingga mengundang kekaguman setiap orang. Kenapa keberkahan apa yang didapatkan Halimah dengan menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq bahwa Halimah pernah bercerita dia pergi bersama suaminya ke luar negeri dengan membawa anak susuannya bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad dengan tujuan mencari anak yang bisa disusui. Dia berkata, saat itu merupakan musim paceklik di mana kami tidak memiliki apapun dari sisa kekayaan kami. Berarti mereka sedang susah gitu ya kan, sedang tidak memiliki uang rezeki gitu kan. Jadi kami pergi dengan mengendarai keledai betina berwarna putih dan seekor unta yang sudah tua sehingga tidak dapat menghasilkan susu walaupun setetes. Setiap malam kami tidak dapat memejamkan mata demi anak yang terus-menerus menangis karena menahan rasa lapar. Air susuku sudah mengering, demikian juga unta-unta kami. Walaupun demikian, kami tetap berharap ada bantuan yang memberi jalan keluar. Keledai betina yang kami tunggangi sudah semakin lemah karena kami hampir tidak pernah turun darinya. Hingga kami sampai di Mekah mencari bayi yang dapat kami susui. Di Mekah, setiap wanita dari kelompok kami yang ditawari untuk menyusui Rasulullah, ya, tapi mereka menolak gitu karena tahu beliau adalah anak yatim. Jadi nggak mengherankan kan, mereka kan mau menyusui itu untuk supaya dapat upah gitu, maksudnya supaya dapat rezeki. Tidak mengherankan sebab kami mengharapkan balasan yang cukup dari ayah bayi yang disusui. Demikian halnya aku. Menurut kami anak yatim, apa yang bisa diharapkan dari ibu dan kakeknya? Kami tidak menyukai hal itu. Setelah beberapa lama masing-masing wanita sudah memperoleh satu bayi, kecuali Halimah sendiri. Ketika akan pulang, aku berkata, aku tidak akan pulang apabila belum mendapatkan bayi susuan. Itu yang dikatakan Halimah. Kemudian aku berkata, demi Allah aku akan mengambil anak yatim itu. Nah, kemudian suaminya menjawabkan, mungkin itu lebih baik, semoga Allah menjadikan sebagai keberkahan bagi kita. Itu suaminya. Kemudian Halimah berkata, lalu aku mendatanginya dan mengambilnya untuk disusui. Ketika aku menggendongnya, aku tidak merasakan beban apapun. Nah, pada saat menggendong Rasulullah itu berarti sangat nggak ada beban apa-apa ya gitu kan. Kemudian Halimah melanjutkan ceritanya, pada saat kami pulang dan menaiki keledai tunggangan kami, aku meletakkan puting susuku di bibir bayi itu. Tiba-tiba bayi itu dapat menyedot air susuku yang asalnya sudah mengering sehingga dia kenyang. Aku dapat menyusui anak kandungku sendiri. Kemudian keduanya tertidur, padahal kami belum pernah mendapatinya tertidur sebelum itu. Kemudian suamiku menghampiri unta yang sudah tua itu, dan tidak disangka air susu unta itu menjadi penuh dan suamiku dapat meminumnya. Demikian juga aku sampai kami merasa kenyang dan kami merasakan malam itu adalah malam terbaik yang pernah kami alami. Kami dapat tertidur dengan pulas dan nyaman. Pagi harinya, suamiku berkata, demi Allah, wahai Halimah, tahukah engkau sungguh setelah mengambil seorang bayi yang membawa keberkahan? Halimah menjawab, sungguh aku berharap demikian. Nah, jadi begitulah kisah keberkahan seorang Halimah
sebagai ibu susunya Rasulullah SAW. Padahal sebelumnya ditolak ya kan, ditolak sama perempuan-perempuan karena tahulah keadaannya gitu, anak yatim, mungkin upah kami nggak upah seberapa yang bisa kami dapatkan gitu kan. Jadi mereka itu menolak Rasulullah untuk disusui. Kemudian Halimah mengambil dan banyak dapat keberkahan ya kan, dari mulai susunya yang mengering dan disedot oleh Rasulullah kemudian bisa kenyang, dan membawa 2 bayi susuannya kemudian sampai kenyang juga. Kemudian unta-untanya yang susunya sudah mengering, yang sudah tua, kemudian keluar juga susunya. Nah, keberkahan yang Masya Allah tabarakallah didapatkan oleh Halimah dan suaminya gitu. Jadi keberkahan bagi mereka. Nah, mungkin itu saja yang dapat aku ceritain sedikit. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.